Saudara pernah mendengar bagaimana ada satu rencana daripada Benyamin Netanyahu untuk membuat satu terowongan baru ataupun terusan, tidak memakai terusan Suez. Tetapi juga suatu jalan raya mulai dari Saudi sampai kemudian sampai ke dunia bagian Eropa. Tetapi itu rencana manusia. Ada satu rekonsiliasi yang pasti terjadi tetapi pada waktu kerajaan 1000 tahun. Yesaya 19. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari mana? Mesir ke Asyur. Asyur itu Suriah atau Syria sekarang sampai Irak. Sampai yaitu sungai Efrat. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir. Ini kan musuh besar. Tuh. Dan orang Mesir ke Asyur, dari Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Berarti melalui Israel. Pada waktu itu Israel menjadi yang ketiga di samping Mesir, samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Saudara, kita lihat keadaan politik sekarang. Mesir sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Israel. Bahkan mengeluarkan ancaman-ancaman dan mengatakan akan mengeluarkan sekian billion dollar untuk membangun kembali Gaza. Tetapi saudaraku, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tapi ini terjadinya kerajaan 1000 tahun, saudara. Rencana manusia dengan rencana Tuhan. Kalau kita mau berhasil cuma sederhana. Ikuti rencana Tuhan. Saat ini yaitu Laut Mati itu sedang turun, saudaraku ya. Turun habis-habisan. Dan Israel mau mencoba meniru Yeskiel 47. Yaitu dari sungai besar, Laut Mediterania itu disalurkan airnya. Yaitu masuk ke Laut Mati. Dan saat itu dikatakan dalam Yesaya 47 akan ada ingat ikan. Sampai sekarang tidak ada binatang di situ. Ikan-ikan akan berkeriapan di sana. Akan ada pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Kalau itu pasti terjadi, tapi rencana Tuhan. Kita melihat di sini, ini adalah rekonsiliasi tapi tidak terjadi sekarang. Dikatakan yang diberkati Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Diberkatilah Mesir, disebut umatku. Dan Asyur buatan tanganku. Dan Israel milik pusakaku. Kita melihat bagaimana akan terjadi damai di atas muka bumi. Seringkali Millennium Kingdom disebutkan kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun shalom. Hanya karena Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan damai. Termasuk Donald Trump, Putin, apalagi Zelensky, apalagi yang lain. Cuma seseorang, yaitu the Prince of Peace, akan mengadakan ini. Saudara, firman Tuhan saya begitu kagum. Kenapa saya percaya Alkitab? Karena isinya nubuatan dan 100% akurat, saudara. Bukan seperti ramalan Nostradamus, Joyo-Boyo. Jangan percaya yang seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi karena itu saudaraku, pada saat ini yang lebih penting daripada itu rekonsiliasi. Tidak usah nunggu Tuhan Yesus datang. Karena Yesus sudah dalam diri kita. Mari kita berdamai satu dengan yang lain. Sekali lagi Mazmur 133. Di mana ada harmoni. Di situ akan ada urapan baru. Akan ada berkat. Bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya kita mengeterapkan ini dalam hidup kita. Mungkin dalam keluarga saudara ada Mesir, ada Asyur. Ada juga yang sudah percaya. Tetapi Yesus is for now. Ya, karena namanya I am. Namanya bukan I was atau I will be. Namanya I am. Biar ada damai sejahtera di rumah saudara. Dan di dalam Roma pasal 15 ada karunia kerukunan. Minta itu dari Tuhan. God bless you all. Amin. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita akan melanjutkan mini seri ya, yang bulan lalu kita sudah membahas yang pertama ya. Judulnya miskin tapi kaya. Ya, nah sekarang dibalik, kaya tapi miskin. Ya, kita akan belajar dari jemaat di Laodikia, yang lalu jemaat di Smyrna. Ya. Nah, mari kita akan melihat teks kita, saudara, di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ya, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17.
Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan miskin, malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah saudara, ada sebuah keharusan ya, kalau kita mau pahami firman Tuhan dengan baik, maka kita harus tahu settingnya pada waktu itu ya. Yang lalu kita membahas mengenai latar belakang dari kota Smyrna. Nah saudara, karena ini pesan ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia, maka sangat tepat kalau kemudian kita melihat sedikit mengenai latar belakang dari kota Laodikia ya pada waktu itu. Nah mari sama-sama kita akan melihatnya. Yang pertama saudara, kota ini dikenal dengan kota komersial ya. Jadi dinamika ekonomi di kota itu sangat tinggi sekali ya, bahkan 3 jalur perdagangan itu menyatu di kota tersebut. Itu sebabnya ya banyak penafsir yang mengatakan kota ini seperti pusat perbankan begitu kalau pakai bahasa sekarang ini ya. Lalu kemudian selain daripada itu, kota ini juga merupakan penghasil wool hitam yang sangat bagus dan punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dan itulah yang kemudian menyebabkan kota itu menjadi kota yang makmur. Nah, bukan hanya sampai di situ, mereka juga punya kebanggaan yang lain. Apa itu? Mereka punya sekolah medis yang sangat terkenal sekali ya, khususnya dalam menangani penyakit yang terkait dengan mata dan juga telinga, tapi utamanya mata. Ya, mereka memproduksi semacam tablet begitu yang kemudian dicampur dengan air lalu diusapkan di mata ya, saya nggak tahu bagaimana itu bekerja, tetapi itu membuat kota ini menjadi sangat terkenal ya oleh karena treatment tersebut ya. Jadi kalau demikian kita bisa simpulkan ya, kota ini kota yang subur ya, lalu makmur dan juga mandiri secara finansial. Nah, buktinya apa? Suatu saat saudara, kota itu pernah diguncang gempa yang sangat hebat sekali ya pada tahun 60 Tarik Masehi. Sehingga kota itu hancur, kerusakannya sangat parah sekali. Lalu kemudian pemerintah Romawi itu berinisiatif untuk mengulurkan tangan mereka membantu proses pemulihan dari kota itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa yang menjadi tanggapan? Rupanya warga kota Laodikia itu menolak bantuan itu ya, karena mereka merasa mampu untuk memulihkan kota mereka sendiri saudara. Saking kuatnya ekonomi mereka. Nah, terlepas dari semua yang positif itu, ya, semua yang baik itu, ada satu hal yang mereka kekurangan. Apa itu? Air bersih. Langka air bersih. Itulah kota Laodikia, ya. Nah, semua ini saudara ya, mari kita ya kalau nggak bisa ingat semua, ingat beberapa begitu ya. Karena nanti kita akan melihat apa yang disampaikan Tuhan Yesus terhadap jemaat di Laodikia itu ada kaitannya dengan latar belakang ini saudara ya. Nah, sekali lagi mereka kaya, tetapi kenapa di pemandangan Tuhan Yesus
mereka kok justru divonis miskin. Kenapa? Nah, saya buat tabel di sini ya, saudara ya, untuk melihat apa yang mereka banggakan, lalu kemudian membandingkan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus tentang kota di Laodikia itu, termasuk jemaat yang ada di kota tersebut. Ya, saudara ya, mari kita mulai. Ya, mereka mandiri secara finansial. Ya, dan ini memang penyakitnya ya, saudara ya. Ketika seseorang itu merasa dirinya semakin hari semakin kuat ekonominya, ya, status sosialnya semakin meningkat, ya. Umumnya saudara itu bukan hanya soal fisik saja, tetapi juga saudara itu berpengaruh dalam kehidupan rohani. Ya, waktu susah itu kan umumnya orang cari Tuhan ya. Tetapi begitu hidup semakin baik, semakin nyaman, semakin mewah, maka kemudian Tuhan Yesus lambat laun itu mulai digeser. Hatinya melekat pada hartanya. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan apa? Engkau membanggakan kekuatan ekonomimu, tetapi sesungguhnya engkau melarat dan malang, saudara. Ya. Lalu berikutnya, mereka dijuluki, ya, kota mereka dijuluki sebagai pusat perbankan. Tapi perhatikanlah, Tuhan Yesus justru mengatakan mereka miskin dan bahkan mereka harus membeli daripadaku, dari Tuhan Yesus, emas yang telah dimurnikan dalam api, saudara. Apa maksudnya ini? Ya. Maksudnya tidak lain tidak bukan adalah meskipun harta mereka itu melimpah, tetapi itu hanya sementara saja. Mereka tidak punya harta yang sesungguhnya. Sebab harta yang sesungguhnya itu ada di tangan Tuhan Yesus. Sementara mereka sudah meninggalkan Dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, engkau harus membeli emas daripadaku yang tahan uji. Artinya harta yang kekal itu. Dan itu hanya ada di dalam Yesus. Mari lanjutkan sekarang. Ya, bagaimana dengan sekolah medis? Ya, mereka terkenal dengan pengobatan mata, saudara. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus katakan, kamu itu sesungguhnya buta, sehingga engkau butuh minyak untuk melumas matamu. Ya, ini berbicara kemampuan untuk menguji diri, saudara. Karena seringkali kemapanan finansial itu membuat kita itu salah melihat diri kita. Kita nggak bisa melihat diri kita secara transparan. Ya, supaya apa? Supaya engkau dapat melihat kondisimu yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, bagaimana dengan industri wool yang mereka bangga-banggakan itu? Hanya orang kaya saja yang bisa membeli dan menikmatinya, saudara. Dan yang kemudian itu mendatangkan kekayaan, kemakmuran bagi warga kota Laodikia. Perhatikan Tuhan Yesus katakan apa? Sesungguhnya kamu telanjang sehingga harus membeli pakaian putih. Ini berbicara soal kebenaran dan kekudusan. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Saudara, sampai di sini saya kemudian membuat semacam refleksi, ya, perenungan begitu.
Kadang kita menilai gereja itu kan, wah gereja ini bagus, praise and worship-nya, fasilitasnya hebat, jemaatnya banyak. Itu semua adalah kata kita. Atau barangkali kalau kita menilai diri kita, ada hal-hal yang kita banggakan, saudara. Tetapi belum tentu Tuhan Yesus akan mengatakan hal yang sama. Saudara, apa yang kita banggakan seringkali di pemandangan Tuhan Yesus tidak ada artinya. Seperti yang kita lihat dalam kasus jemaat di Smyrna itu ya, mereka itu miskin. Ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, engkau sesungguhnya kaya. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan Yesus dan mereka setia melayani Dia sekalipun harus membayar harga yang mahal, saudara. Jadi barangkali ini juga yang menjadi refleksi kita ya. Kalau kita pikirkan mengenai gereja kita, bukan di pemandangan kita atau orang lain, tetapi di pemandangan Tuhan Yesus. Tuhan akan katakan apa mengenai gereja kita ini? Ya, saudara. Nah, kembali ke jemaat di Laodikia. Nah, inilah akibatnya, saudara ya. Karena mereka mapan secara finansial, lalu mulai tinggalkan Tuhan Yesus. Akibatnya, ayat 15, 16, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah saudara, saya mau buat semacam klarifikasi terlebih dahulu ya. Sebelum nanti kita akan coba memahami apa sih artinya orang Kristen yang suam-suam kuku itu. Begini saudara ya, ayat 15 itu kan katakan alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah lalu kemudian ada orang yang kemudian berpikir begini, oh kalau begitu, kalau aku jadi orang Kristen itu kalau panas ya panas sekalian, kalau dingin ya dingin sekalian. Kira-kira betul nggak pemahaman seperti itu? Coba ada firman Tuhan katakan, ada alangkah baiknya kalau kamu dingin atau panas gitu. Jadi kalau panas sekalian, dingin sekalian. Betul apa enggak? Kalau panas Tuhan senang enggak? Panas itu artinya ya jadi orang Kristen yang semangat, yang militan, yang aktif, yang pokoknya suka berkorban, ya banyak terlibat pelayanan. Tuhan Yesus suka? Ya suka dong. Ya kan? Tapi kalau dingin, pokoknya aku teko mulai. Pokoknya ya jadi orang Kristen tuh gak usah gimana-gimana lah. Ya kan? Gak usah terlalu fanatik lah. Kira-kira Tuhan Yesus seneng gak? Halo? Gak senang lah. Ya. Lalu kalau demikian bagaimana kita memahami dua ayat ini saudara ya. Nah saya mau tunjukkan peta ini ya. Saudara ya ada Laodikia di situ, lalu di utaranya itu ada Hierapolis ya, lalu kemudian sebelah kanannya itu ada Kolose. Nah, Hierapolis itu terkenal dengan sumber air panas yang bermineral. Dan saudara, itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya, banyak orang datang dari segala penjuru, datang ke tempat itu, lalu mereka mulai berendam. Ya, yang sakit kulit disembuhkan, yang rematik ya lebih enak lah. Saudara ya, jadi air panas bermineral di Hierapolis itu bagus, panas dan bermanfaat.
Nah, sementara di Kolose itu ada sumber air yang jernih, dingin dan menyegarkan. Ya, sehingga kalau orang lagi haus sekali datang ke sumber air itu, mereka minum dan dipuaskan, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Laodikia, ini sebenarnya seperti ilustrasi. Ya. Kalau kamu panas seperti sumber air yang ada di Hierapolis, itu bagus, bermanfaat bagi orang lain. Kalau dingin seperti sumber air di Kolose itu juga bagus, begitu loh saudara ya. Jadi jangan diartikan, oh kalau begitu aku tak jadi orang Kristen yang adem-adem aja. Bukan begitu saudara maksudnya. Ya. Nah, sementara di Laodikia itu dikatakan di suam-suam kuku, kok bisa? Nah, saudara perhatikan itu ya, itu ada ya seperti untuk saluran air begitu ya, itu di atas tanah, mereka punya dua, satu di atas tanah, satu di bawah tanah, saudara. Ya. Itu sumber air dari selatan, ya kemudian dialirkan ke kota Laodikia. Kenapa? Karena mereka memang shortage. Mereka kekurangan air bersih sehingga harus dialirkan dari tempat lain. Nah sayangnya dari sumbernya itu panas bermineral. Nah waktu sampai di kota Laodikia itu jadi suam-suam kuku, anget-anget gimana begitu loh. Dan kalau diminum itu akan memualkan, orang akan muntah rasanya saudara. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus katakan aku akan memuntahkan kamu. Ini semua berkaitan dengan latar belakang dari kota Laodikia. Jadi sudah paham ya? Jadi jangan lagi ngomong ya adem-adem pisan, panas-panas pisan. Oh, jangan begitu saudara, itu enggak benar itu. Ya, oke? Ya. Nah, sekarang kalau begitu orang Kristen suam-suam kuku itu seperti apa? Kita harus memahaminya. Ya, ini saudara ya pemahamannya. Orang Kristen yang karena kemapanan ekonomi, lalu itu membuat dia lebih bersandar pada rasa aman yang palsu. Saudara melihat orang kaya, yaitu seolah-olah seperti dia pegang kendali, pegang kontrol atas segala sesuatu. Ya kan? Mau kapan saja ikut tur kemana saja, mau pergi, mau makan apa saja. Kalau sakit juga wis mau berobat dimanapun, seolah-olah ya dia yang pegang kendali, ya rasa aman yang palsu. Lalu akibatnya hidup tanpa komitmen penuh kepada Kristus, karena enggak lagi butuh Kristus, dan cenderung akibatnya kompromis. Beda dengan jemaat di Smyrna itu ya. Karena perkumpulan para bisnismen pada waktu itu melibatkan penyembahan kepada kaisar. Mereka menolak, akibatnya mereka dagang aja nggak bisa saudara. Punya uang mau beli sesuatu nggak ada yang kasih jual ke mereka. Sehingga mereka miskin, mereka begitu menderita karena iman mereka kepada Kristus. Nah di sini kita melihat sebaliknya. Karena mereka mapan secara ekonomi, ya, lalu kemudian merasa dirinya pegang kuasa atas hidupnya, ya, lalu mulai lambat laun komitmennya itu mulai luntur dan muaranya adalah kompromi, saudara. Puas diri dan tidak lagi membutuhkan Kristus. Saudara perhatikan di sini, ini yang patut kita renungkan ya. Ini yang patut kita renungkan. Dari mana permulaan dari semuanya ini, semua yang dikatakan di sini. Lagi-lagi kita melihat sesuatu yang barangkali nggak pernah kita bayangkan saudara. Barangkali mungkin karena pengaruh-pengaruh pengajaran itu ya. Kemakmuran dan sebagainya itu.
Padahal sesungguhnya bahaya besar materialisme itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Nah, heran Tuhan Yesus banyak sekali bicara soal mamon. Kenapa? Karena kemapanan finansial ini kemudian ada konsekuensinya. Makin orang mapan secara ekonomi, kemungkinan besar dia akan merasa dirinya mandiri, tidak kekurangan apa-apa, dan kemudian tidak lagi merasa butuh Tuhan Yesus dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tentu saja sekarang pertanyaannya, kalau begitu ya, bagaimana kita bisa lepas dari jerat materialisme itu? Ya, saudara ya. Nah, saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Randy Alcorn di sini. Ya, tulisannya banyak mencerahkan pikiran saya, ya, khususnya dalam memahami bahaya materialisme itu. Saudara ya, saya bacakan untuk kita. Yesus berkata bahwa orang kaya itu kurang beruntung secara rohani. Ya, Matius 19, 23, 24. Masalahnya tentu saja bukan karena Allah tidak mengasihi orang kaya. Mereka punya banyak hal lain untuk dicintai. Ya, mobilnya yang mewah, makanannya yang super enak, yang mahal-mahal itu, rumahnya yang begitu mewah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang butuh Allah ketika kita punya segalanya? Itu sebabnya Yesus tidak berkata, perhatikan baik-baik di sini ya, kamu tidak seharusnya, ya, bukan seperti itu yang dikatakan Tuhan Yesus, mengabdi kepada Allah dan Mammon. Dan inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu apa? Tidak dapat. Gak bisa. There is no way. Gak mungkin bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon pada saat yang sama, saudara. Karena Mammon akan menjauhkan kita dari Allah. Karena Mammon akan selalu menggeser tahta Allah. Kenapa bisa begitu? Randy Alcorn katakan, sama seperti seorang wanita tidak dapat mempunyai dua suami. Saat kita mencintai dunia ini, kita jatuh ke dalam perzinahan rohani. Karena kita sudah menyejajarkan harta dengan Tuhan Yesus. Dan ini gak mungkin, saudara. Ini tidak mungkin. Nah, tidak heran di tempat yang lain Tuhan Yesus menegaskan, ya, hal ini, saudara, di Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya zoe, bukan bios, bukan suke. Ya, apa artinya zoe? Artinya hidup yang sesungguhnya, bukan yang sementara ini, saudara. Tetapi hidup yang sementara lalu nyambung dalam kekekalan itu. Itu hidup yang sesungguhnya. Tidaklah bergantung. Ya, tidaklah bergantung. Kekayaan tidak akan pernah menyelamatkan orang, saudara. Kapan hari saya dengar seorang bapak, ya, sakit lalu bolak-balik pakai pesawat pribadi ke Singapura berobat, ya, ulang kali, ya. Kalau pas
lagi drop begitu bawa pakai pesawat pribadi ke Singapura ya, dan semua dengan perangkat medisnya bolak-balik, lalu terakhir dirawat di sana hampir 1 bulan ya, dan saya dengar katanya biayanya sampai 24 miliar. Saudara, bisa bayar tapi bisa menyelamatkan? Tidak, karena datangnya hidup, pulangnya sudah tidak bernyawa lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sekalipun Amsal mengatakan kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Selama hidup kalau orang kaya itu seperti yang saya katakan tadi, seolah-olah punya kendali. Mau apa saja jadi, saudara. Tapi lagi-lagi kekayaan tidak akan pernah menyelamatkan kita. Tidak akan pernah. Hidupmu tidak bergantung pada kekayaan yang kau punya. Saudara. Nah itu sebabnya pertanyaannya kembali kepada bagaimana ya kalau demikian. Supaya kita tidak membuat mamon itu menjadi penguasa atas kehidupan kita. Nah di sini saudara saya mau ajak kita belajar dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 19. Kuncinya itu terletak di sini saudara. Ya, saya bacakan ya buat kita sekalian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada segala sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, saudara dengar baik-baik ini. Ya. Kunci untuk kita bisa melepaskan diri kita dari jerat materialisme, kuncinya satu kata, ini penting sekali saudara. Ya. Tidak lain tidak bukan adalah penata layanan, stewardship. Saudara. Dan itulah yang ditegaskan di ayat yang ke-17 ini. Perhatikan ya. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita ya. Allah itu adalah sumber. Ya, Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang kita punya. Bahkan ketika kita mengatakan ini milikku, saudara, ya tadi kita melihat jemaat di Laodikia katakan apa? Ya, apa? Aku memperkayakan diriku gitu ya. Seolah-olah dirinya itu sumber dari kekayaannya. Tidak saudara. Allah adalah sumber dan itu prinsip pertama dalam penata layanan saudara. Ketika kita saudara berapapun banyak yang kita punya, kita mengatakan bahwa semuanya ini datang dari Allah. Kalau Allah tidak karuniakan kepada saya nggak akan punya ini dan itu. Perhatikan kata segala sesuatu. Itu semua datang dari Allah, saudara. Ya, dan perhatikan puji Tuhan ya. Segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Jadi menikmati berkat Tuhan itu enggak ada yang salah. Pokok jangan sampai berdosa gitu aja lah. Ya itu yang harus digarisbawahi ya kan. Menikmati berkat Tuhan gak ada masalahnya. Justru kalau gak menikmati itu yang masalah juga buat Tuhan itu. Ya kalau saya kasih kepada anak saya sepeda motor yang bagus supaya anak saya naik itu yang gak malu. Supaya dia bisa dalam aktivitasnya itu terbantu. Lalu kemudian anak saya simpan motornya di garasi dan gak pernah dipakai. Saudara saya
jengkel, marah saya kepada anak saya. Kamu udah dikasih, lah kok malah kamu pergi kok ke jalan. Kemana-mana kok naik angkot, kamu punya motor yang tak kasih itu. Iya kan? Tuhan ingin kita menikmati berkat-Nya. Ya kan? Nah, tapi juga jangan sampai berkat-Nya itu sepeda motornya tiap hari dilus-elus, dimandiin tiap hari, diciumi dan seterusnya sampai papahnya manggil ayo kita makan, dia enggak peduli. Saudara, saya juga marah kepada anak saya. Nah, itulah kira-kira gambarannya, saudara. Menjadi penata layan yang baik dan setia, pertama mengakui segala sesuatu datang dari Tuhan. Saya terima sedikit, saya bersyukur sebab ini datang dari Tuhan. Tuhan itu enggak pernah salah memberkati kita, saudara. Ya. Lalu kemudian sayanya saya ini bukan pemilik yang sesungguhnya. Tuhan cuma titipkan ke saya. Saya adalah penata layan dan suatu hari kelak saya akan mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan taruh di tangan saya. Itulah prinsip penata layanan, saudara. Dan itu kunci supaya kita tidak terjatuh dan terperangkap dalam materialisme. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara ya, lalu bagaimana caranya? Nah, ayat yang ke-18, saudara ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, ya. Lalu apa? Sambung dengan menjadi kaya dalam kebajikan. Ini penting, saudara ya. Menjadi kaya dalam kebajikan. Lalu kemudian Rasul Paulus mengelaborasi, ya, menjelaskan apa sih artinya kaya dalam kebajikan itu? Suka memberi dan membagi, saudara. Ya. Nah, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai lagi-lagi zoe, hidup yang sebenarnya itu, saudara. Ya. Jadi dengan kata lain firman Tuhan mau mengatakan begini, selain kamu menikmati berkat yang aku anugerahkan kepadamu, selain kamu bertanggung jawab untuk membuat planning, ya, entah itu menabungkah, entah itu dengan memproteksi, ya, kesehatan kita, ya, entah itu dengan investasi dan seterusnya, saudara, pengelolaan harta keuangan, ya. Selain daripada itu, jangan lupa kalau Tuhan memberkati engkau, maka engkau seharusnya juga menyediakan dirimu menjadi uluran tangan Allah, berbagi buat sesamamu yang sedang membutuhkan. Untuk menopang pekerjaan Tuhan supaya kerajaan Allah semakin dilebarkan. Amin, saudara. Tidak hanya dinikmati sendiri. Kembali kepada Randy Alcorn, saudara ya, dia mengatakan satu perkataan yang menurut saya itu tesis daripada bukunya ya. Dia mengatakan begini. Waktu kita mati, kita nggak bisa bawa harta kita, betul ya? Pada saat itu juga kita berpisah dengan apa yang kita punya. Tetapi catatannya, kita bisa mengirimkannya lebih dulu. Saya suka dengan istilah itu. Kita nggak bisa bawa, tapi kita bisa kirim lebih dulu. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan Yesus katakan ketika beliau mengatakan, kumpulkanlah hartamu di surga.
saudara. Kita bisa kirim lebih dulu. Artinya saudara, Tuhan ingin supaya mamon yang sementara itu, harta yang sementara itu, kita manfaatkan untuk maksud-maksud yang kekal. Nah itu poinnya saudara ya. Saya mau akhiri dengan apa yang dikatakan oleh Tom Conway. Ya ini bagus sekali untuk kita renungkan dan kita bawa pulang. Ya. Beliau katakan demikian. Saya menikmati kepuasan yang sejati dengan berinvestasi dalam kerajaan Allah. Berinvestasi tolong jangan dipahami kalau saya cemplungkan cepek dapat ceceng. Enggak ya saudara ya, jangan pikir itu ya investasi ya. Tapi artinya kita kita memberi ya untuk maksud pekerjaan Tuhan ya, untuk maksud kerajaan Allah. Di sanalah saya akan hidup selamanya dalam kerajaan Allah itu. Dan saya ingin menolong sebanyak mungkin orang supaya bisa masuk ke sana. Memang saya melakukan investasi finansial lainnya. Ada yang bagus, ada pula yang tidak bagus. Tapi Anda tidak akan pernah salah berinvestasi dalam pekerjaan Tuhan. Bisa membagikan kepunyaan kita dengan cara demikian yang akan menghasilkan buah kekekalan adalah sukacita yang sejati. Sukacita itu datang dari bekerja bagi Allah untuk membangun kerajaannya. Sadar bahwa semua itu bersifat kekal. Saya berdoa, saudara, pada akhirnya kita akan sampai pada titik itu ya. Kita bisa spend uang kita untuk hal yang menyenangkan diri kita sendiri, saudara ya. Tahun lalu saya sudah dijadwal ke Bali. Wah, saya pikir-pikir dengan istri saya, wah nanti anak saya ketemu dengan anak saya yang kerja di Bali. Nanti anak saya yang perempuan di Jakarta saya suruh terbang di Bali. Kita kumpul, tinggal di hotel bersama. Wah menyenangkan sekali, menyenangkan sekali. Oh tunggu-tunggu harinya. Setelah itu saudara, ya rasanya seperti uap saja. Sudah waktunya pulang, saudara. Ya senang-senang saudara, tapi ya sampai di situ saja. Tetapi kalau kita berinvestasi dalam kerajaan Allah, senangnya enggak berhenti sampai di sini saudara. Sukacita itu kekal. Karena kita sedang membangun kerajaan Allah yang kekal. Dan membawa banyak jiwa datang ke sana. Tuhan menolong kita, ini enggak mudah, ini pergumulan kita semua saudara. Enggak jemaat, enggak pendeta, podo wae kalau soal duit agama apapun sama. Betul enggak saudara? Tuhan menolong kita. Si Tuhan, biarlah Kristus tetap menjadi Tuhan atas hidup kita, bukan mamon.